Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada spermatogenesis, lalu yang kedua ada oogenesis, yang ketiga ada fertilisasi. Pertama, kita akan membahas spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis yaitu perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar yang terjadi pada laki-laki dewasa. Dimulai dari spermatogenium atau yang dikenal sebagai sel induk yang memiliki sel anakan berupa diploid atau 2N. Lalu berubah menjadi spermatosit primer melalui pembelahan secara mitosis. Pada spermatosit primer masih sama memiliki sel anakan berupa diploid atau 2N dan memiliki kromosom 23 pasang. Lalu ada pembelahan lagi secara meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Pada spermatozoid sekunder ini mempunyai kromosom 23, akan tetapi sudah tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Spermatid ini merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau biasa disebut dengan spermatozoa. Lalu akan bergerak ke epididymis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersamaan dengan air mani. Ketika seorang pria mengalami ejakulasi, selama proses spermatogenium lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, hanya sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur sperma. Pertama, kita akan membahas bagian kepala sperma. Di dalam bagian kepala sperma terdapat akrosom. Akrosom ini fungsinya menembus lapisan ovum yang melindungi nukleus. Lalu di bawah akrosom itu terdapat nukleus. Di dalam nukleus ini ada DNA yang kompleks. Ada dari protein dasar yang dikenal sebagai protamin sperma. Setelah dari bagian kepala, kita akan membahas bagian tengah. Bagian tengah ini terdapat bagian leher. Ini ialah bagian yang menghubungkan ekor dan kepala sperma untuk mengendalikan detak sperma. Lalu di bawah bagian leher terdapat mitokondria. Fungsinya ialah sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju oviduk. Yang terakhir kita bahas bagian ekor. Di bagian ekor itu terdapat membran plasma. Nah, di membran plasma ini ialah selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan sebagian dalam sel dari lingkungan luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur yang terjadi pada ovarium. Dimulai dari oogonium atau yang dikenal sebagai sel induk. Ini akan melakukan pembelahan secara terus-menerus sehingga menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan sel badan polar, sedangkan badan polar primer akan membelah menjadi 2 badan polar lainnya. Selanjutnya, ootit akan berkembang dan matang menjadi ovum atau sel telur yang nantinya akan dilepaskan di tuba Fallopi. Kesimpulannya, dari oosit primer akan dihasilkan 1 ovum dan buah badan polar. Ovum ini yang nanti akan dibuahi oleh sel sperma, sedangkan 3 badan polar lainnya akan meluruh proses ini
terjadi saat wanita sudah masuk remaja atau pubertas dan berhenti saat menopause. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur ovum. Yang pertama ada follicle cell, yaitu sel khusus yang mengelilingi oosit dalam folikel ovarium yang berperan dalam mendukung perkembangan oosit dan produksi hormon selama menstruasi. Selanjutnya ada corona radiata. Corona radiata ini merupakan sel-sel granulosa yang melekat di luar dan menyelubungi ovum. Fungsi corona radiata ialah untuk melindungi ovum. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini tempat terdapatnya kromosom yang bersifat haploid atau N. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini ialah tempat penyimpanan nutrisi, metabolisme, dan pertukaran zat. Di sitoplasma ini mengandung organel dan zat yang mendukung perkembangan embrio. Selanjutnya ada zona pellucida. Zona pellucida ini ialah lapisan pelindung ovum yang tebal yang terletak pada bagian tengah tempat reseptor untuk spermatozoa. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus ini ialah struktur dalam inti sel yang bertanggung jawab untuk sintesis ribosom. Selanjutnya ada plasma membran atau vitelline membran. Plasma membran ini yaitu lapisan tipis yang mengelilingi sel, terdiri dari lipid dan protein. Plasma membran ini juga mengontrol pertukaran zat antara sel dengan lingkungan. Lalu yang terakhir ada perivitelline space. Perivitelline space ini adalah ruang kecil atau ruang antara zona pellucida dan membran plasma. Selanjutnya kita akan membahas sitoplasma ovum. Dalam sitoplasma ovum ini yang di luar yang ada bulat-bulatnya itu adalah sel dalam folikel. Sel dalam folikel ini bekerja sama untuk mendukung perkembangan sel telur dan memproduksi hormon yang diperlukan untuk kesuburan. Selanjutnya kita akan membahas gambaran sperma memasuki atau melembus lapisan zona pellucida dan membran plasma telur. Nah, di dalam kepala sperma terdapat akrosom. Di dalam akrosom tersebut terdapat enzim. Nah, enzimnya itu nantinya akan melebur yang akan merusak zona pellucida dan menembus membran plasma telur. Saat sudah merusak zona pellucida dan menembus membran plasma telur, kepala sperma dan badan sperma akan memisah. Jadinya kepala sperma yang akan memasuk duluan. Lalu badan sperma itu ialah penghubung antar kepala dan ekor. Saat kepala sperma sudah masuk, itu terdapat granula kortikal. Granula kortikal ini ialah vesikel kecil yang terletak di dekat membran plasma. Membran plasma sel telur yang di dalam sitoplasma ini mengandung berbagai enzim dan protein. Selanjutnya kita akan membahas fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi ini merupakan proses peleburan antara sel telur dan sel sperma. Proses ini terjadi di dalam saluran sel telur atau tuba Fallopi. Awal mula terjadinya fertilisasi ini ialah saat sel sperma memasuki rahim. Saat memasuki rahim, akan bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi. Saat sudah bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi, akan diproses di indung telur. Saat sudah di indung telur, terjadinya ovulasi melepaskan oosit sekunder. Sudah selesai melepaskan oosit sekunder, lalu terjadinya pembuahan. Pembuahan ini ialah sperma yang berusaha memasuki sel telur supaya berhasil masuki telur. Saat sudah ada pembuahan, itu terdapat hari pertama ada sel tunggal atau zigot. Hari kedua terdapat 2 sel. Jadi yang awalnya selnya ini satu atau sendiri, sekarang sudah membelah menjadi 2 sel. Lalu di hari ketiga membelah lagi menjadi lebih kecil, terdapat 4 sel. Lalu hari keempat
lebih kecil lagi seperti anggur, yaitu terdapat 16 sel. Lalu selanjutnya hari kelima itu sudah ada Biastokista awal. Nah, selanjutnya hari ke-6 sampai hari ke-7 ada Biastokista tahap akhir. Lalu hari ke-8 sampai ke-9 embrio mulai implantasi. Jadi saat hari ke-8 sampai 9 ini sudah proses untuk berkembangnya janin.